pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa ya. Coba siapa yang masih lesu, nggak semangat pagi ini? Cici Renata semangat? Semangat banget. Semangat, kita mau puji Tuhan. Ya adik-adik, yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat berkat Tuhan, buat kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami semua. Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin dan urapi agar kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, udah siap sekarang memuji Tuhan? Ya, yang sudah siap memuji Tuhan kita angkat tangannya. Yeay, kita mau angkat satu pujian. Apa itu? Apa itu? Yang dengar-dengar itu tadi. Iya. Dengar dia panggil nama saya. Yeay, ayo kita semangat nyanyinya adik-adik ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Walaupun mata kita kecil, tangan kita kecil, kaki kita kecil, tapi semua berguna buat Tuhan. Tuhan mau melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah
kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itu yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itu yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itu yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya? Walaupun kita lama gak ketemu, diharap semuanya sehat-sehat ya. Selamat buat yang naik kelas, selamat buat yang lulus. Tuhan memberkati ya langkah kalian selanjutnya. Sudah pada mandi semua? Sudah pada makan? Nah adik-adik masih tidur-tiduran ya? Nyantai-nyantai ya di sofanya ya? Awas loh, hati-hati ntar ketiduran lagi. Di Alkitab ada ya yang mendengar firman Tuhan kemudian dia ketiduran ya. Mau nggak kita seperti itu ya? Hati-hati, kita mau dengerin ceritanya? Yuk kita dengerin ya. Nah adik-adik, di sebuah kota namanya kota Troas ya. Di kota Troas ini suatu hari Rasul Paulus berkunjung ke kota itu ya. Dia ada di kota itu 7 hari lamanya adik-adik ya. Kemudian suatu hari dia berbicara kepada orang banyak dan banyak orang berkumpul di situ. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 mereka berkumpul, duduk, berdiri ya. Mereka mendengarkan Rasul Paulus. Nah adik-adik, di lantai 3 ada seorang anak muda ya. Dia duduk di pinggir jendela, namanya Etikus. Nah adik-adik gimana rasanya duduk di pinggir jendela? Aduh pasti ada angin sepoi-sepoi ya. Enak angin sepoi-sepoi, pasti ntar matanya mengantuk ya. Nah adik-adik begitu juga dengan Etikus. Etikus itu lama-kelamaan kena angin dan dia mengantuk ya. Apa yang terjadi adik-adik? Etikus mulai nundutan, kalau kata orang Sunda ya, nundutan adik-adik, dan dia mulai terjatuh ya. Nah adik-adik lihat di sini, di dalam gambar ini Etikus jatuh keluar jendela adik-adik ya, dan dia terjengkang ya ke belakang adik-adik. Nah adik-adik, Etikus di lantai 3 dan dia jatuh keluar rumah. Nah adik-adik bayangkan di lantai 3 yang tinggi, ketika dia jatuh ke bawah, bukan hanya luka atau bukan hanya memar ya, tetapi Etikus mati. Etikus tidak bernafas lagi. Nah adik-adik, Etikus jatuh ke bawah dan orang-orang mulai mendapati Etikus ya. Orang-orang heboh, orang-orang ribut semua adik-adik. Ada yang jatuh dan mati. Nah adik-adik, mereka mendatangi Etikus berkumpul. Nah adik-adik, nih ada Rasul Paulus kemudian mendekati Etikus ya. Dia menghentikan khotbahnya,
dia mendatangi Etikus, dan Rasul Paulus memeluk anak itu. Kemudian dia mengundangkan orang-orang yang lain. Dia katakan Etikus baik-baik saja, ya. Etikus akan sembuh. Nah, adik-adik, itu karena apa? Karena pasti Paulus berdoa, ya, di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus, ya. Etikus dapat kembali hidup, ya adik-adik. Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa dapatkan pagi ini dari cerita Etikus? Ya, yang pertama, adik-adik, ketika kita datang sama Tuhan waktu kita beribadah, apapun ibadahnya, lewat YouTube ataupun lewat ibadah Zoom, ya. Nah, adik-adik, biarlah kita mau datang dan mempersiapkan diri kita dengan baik, ya. Mari kita mau mandi dulu, pakai baju yang rapi, kemudian kita sarapan dulu, ya, supaya waktu ibadah benar-benar kita siap dan kuat untuk beribadah. Nah, kemudian apa adik-adik? Kita mau ambil posisi yang baik, ya, waktu kita duduk dengan posisi yang baik, ya. Mungkin kursinya enak, empuk, ya, tapi biarlah kita nggak usah sandaran, nggak usah tidur-tiduran, ya, supaya kita nggak ngantuk lagi. Nah, adik-adik, waktu kita dapat masalah, ya, seperti Etikus itu juga mendapat masalah, mereka datang kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus berdoa, ya, pada Tuhan. Nah, kalau adik-adik punya masalah juga, mungkin adik-adik bisa minta bantuan guru-guru sekolah minggu atau teman-teman kalian di sekolah minggu, atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja kita. Adik-adik bisa minta bantuan untuk sama-sama mendoakan masalah kalian. Dan satu yang pasti, adik-adik berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan itu bisa menjadi jawaban bagi masalah kalian, ya. Tuhan itu berkuasa untuk menjawab setiap masalah kalian. Nah, adik-adik, satu lagi, iblis itu sangat suka sekali kalau anak-anak Tuhan tidak dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, ya. Dia buat Etikus mengantuk sehingga tertidur, sehingga dia tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga adik-adik, mungkin adik-adik dihadapkan pada pilihan-pilihan, ya. Mau ikut ibadah YouTube atau menonton siaran yang lain, mau ikut ibadah Zoom atau menonton TV. Nah, adik-adik diberikan godaan-godaan, ya, supaya mau ikut jamnya ibadah atau mengikuti yang lain. Nah, itu juga ada tipu daya iblis yang dipakai adik-adik, ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, itu ayatnya ada di mana? Yuk kita buka sama-sama, ya. Coba yuk kita lihat. Nah, ini kita baca sama-sama. Adik-adik boleh baca sama-sama di rumah. Nah, ini ayatnya. Nah, adik-adik, yang firman Tuhan inginkan bagi kita mau menyiapkan diri kita sebaik-baiknya ketika kita datang sama Tuhan, ya. Kita mau menghormati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau mengandalkan Tuhan menjadi jawaban bagi setiap masalah kita, dan berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis dan melawan iblis, ya. Nah, itu firman Tuhan yang kita bisa dapatkan hari ini. Nah, adik-adik hafalkan ayat hafalan ini. Kemudian ada kuis, ada 3 pertanyaan yang tanya mau kasih, ya. Coba yang pertama, siapa nama rasul di dalam peristiwa hari ini, ya. Yang kedua, jawab pertanyaannya, di mana tempat kejadian Etikus dibangkitkan. Yang ketiga, apa arti nama Etikus? Nah, itu saja adik-adik yang perlu kalian jawab
Dari 3 pertanyaan ini, siapa yang paling cepat menjawab ya? Pertama, menghafal ayat hafalan dan menjawab kuisnya. Kalian bikin video di rumah masing-masing dan kirimkan ke grup WA masing-masing ya. Ada 3 hadiah yang Tante mau kasih ya. Nah, adik-adik, itu saja firman Tuhan untuk hari ini. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan menjaga kami, memberkati kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Kami tahu penyertaan Tuhan dimanapun, kapanpun kami berada. Engkau selalu menyertai kami. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami menghormati kehadiran Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia, dan ajar kami untuk siap sedia dan berjaga-jaga melawan tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa, kami percaya untuk rencana Tuhan di dalam hidup kami, untuk pandemi Corona ini agar segera selesai dan kami bisa beribadah normal seperti semula Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Hai adik-adik, siapa yang merasa diberkati oleh firman pagi ini? Yang merasa diberkati katakan amin. Amin. Yeay. Nah adik-adik, jika sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa ya dihafalkan ayat hafalannya. Dan kalau ketinggalan info atau apapun, kalian bisa menghubungi guru sekolah minggunya lewat grup, kan ada ya. Untuk minggu depan, kita akan melakukan ibadah sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Jadi jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Nanti menghubungi guru sekolah minggunya. Siapa yang belum terdaftar di grup WhatsApp, boleh menghubungi langsung ya. Oke adik-adik, jangan lupa persembahan. Setiap minggu kita ada persembahan. Nah nanti dititipkan ke mama papanya. Oke adik-adik. Nah ibadah sekolah minggu hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan lewat aplikasi Zoom. Oke adik-adik, bye. Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku
kita.